هو رسوله لا نبي بعده. تفضل الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسباب الخيرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من جر علما فكأنما جرني ومن صفح علما فكأنما صفحني ومن جلس علما فكأنما جلسني وما جلس في الدنيا أجلسته معي كان يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن الدبعي: الحديث سني أن الطيب يسألك بالأخبار. قال علمني أبي طيرة إلى سفرا واحدا كان يعظمه ويدخله السندق فلما متع بي فتحه فإذا به نبي يخرج أخير الجمال مولده بالمكة وحجرته بالمدينة وسلطانه بالسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang sadayana tiasa mengkal dengan kesempatan anu mulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyata dina acara kajian rutin anu tepatna malam Rabu. Alhamdulillah para bapak sadayana anu sakit seurna. Anu mudah-mudahan wasilahna ngempel di majlis ngajantankeun wasilah turun rahmat sareng barokah. Amin. Oke, teuing teu tempat kecuali dosa perdosa urang diampuni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin, sehingga urang mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, biar orang sadayana parantos membacakan Maulid tiba yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Dibai yang yakin penuh dengan kemuliaan, keutamaan baginya yang membaca daripada As-Surah An-Nabawiyah. Dengan seringnya kita membaca Maulid, baik itu Maulid tiba atau Suntudror, juga maulid-maulid yang lainnya, hingga kita bisa meningkatkan kualitas cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada yang lebih kita cintai selain Nabi Muhammad dan tidak ada yang lebih kita rindukan selain Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan kemuliaan martabat luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid ini hingga kita jadi orang-orang yang senantiasa selalu mengingat kepada apa-apa yang senantiasa Nabi ajarkan, Nabi perintahkan kepada kita semua, dan kita bisa mengambil apa-apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua, sehingga jadi keluarga pecinta Nabi, jadi anak muda yang mengidolakan Nabi, jadi orang kaya yang cinta kepada Nabi, jadi orang susah juga cinta kepada Nabi. Setiap keluarga, anak, istri, saudara kita senantiasa mengidolakan sang Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitupun anaknya solehlah, dan jadi masyarakat yang senantiasa
masyarakat kampung yang senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungannya senantiasa para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak pernah mengosongkan majlis sholawat, tidak pernah mengosongkan majlis ta'lim, tidak pernah mengosongkan suatu perkara yang menyambungkan dirinya supaya mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara kaum muslimin, hanya sekedar orang mengaku cinta itu mudah dan gampang. Cuman yang sulit itu pelaksanaan juga pengamalan. Ya, dengan seringnya kita telah berilmi, dengan seringnya kita mengaji, semoga kita bisa merevisi diri kita dari akhlak-akhlak yang keblinger, dari pemikiran-pemikiran yang keblinger, dari jiwa-jiwa yang keblinger, sehingga mengikuti daripada akhlakul karimahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana, kata ulama, man ahabba syai'an aqsara dzikrihi. Lamun di mana-mana jalma keur mikarsep atau keur cinta karena satu perkara, maka bakal sering diingatna, oge bakal sering dicaritakeun. Jadi lamun di mana-mana jelema keur mencintai seseorang itulah yang sering dibicarakan. Misal ada orang suka kepada bunga, yang diceritakan pagi, siang, dan malam adalah bunga. Begitupun orang yang sedang senang kepada burung, keresep kena manuk, pasti takutnya adalah manuk. Ketemu sahabat, manuk. Datang sahabat, manuk. Saudara kaum muslimin, ngumpul, manuk. Kata kaum muslimin. Kenapa? Karena seseorang itu keresep karena seseorang, karena perkara tersebut. Ya begitupun, misalnya ayah hiji lalaki keresep ke hiji awewe, saudara kaum muslimin, maka harus diceritakan pasti awewe tersebut kamana-mana si eta ngobrolkan tentang si eta. Datang temennya diceritakan si eta, di mana-mana si eta. Nah HP na si eta, sebelum sare na ngomong di kolot na, jadi kabehanana tidak ada. Kenapa? Karena ia seseorang keresep karena hidup perkara itu. Benar apa nanti? Keresep kehidupan begitu pun awewe keresep karena lagi anu diceritakan lagi eta. Itu kata ulama, saudara kaum muslimin. Kemudian saudara kaum muslimin, lamun di mana-mana jalma, di mana-mana jalma resep kakang Nabi, cinta kakang Nabi, karena sering mendengar tentang daripada sejarah Nabi. Ia jelema lamun benar-benar cinta Nabi, benar-benar mahabbah ke Nabi, maka pagi, siang, dan malam anu diceritakan tentang baginda Nabi. Resep ketika maca marhaba, resep ketika maca sholawat, resep ketika kumpul di ulama, resep ketika ngobrol di duriyah Rasul. Kenapa? Karena tujuannya ia jelema teh keur cinta kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun saenengna salawasna abadi cinta kakang Nabi, otomatis orang tersebut hari demi hari, waktu demi waktu, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti orang tersebut membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisannya itu tidak berat,
membacakan sholawat, senang ketika dia membacakan sholawat, senang ketika dia berjumpa dengan ahlul bait Nabi, senang ketika dia berjumpa dengan warasatul anbiya di antara para alim ulama, para hadirin kaum muslimin. Lamun ia benar dina hatena aya rasa cinta anu banget ka Kangjeng Nabi, apapun alasannya, saudara kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saudara kaum muslimin, di mana-mana jalma lamun kapehlaan kurasa cinta kajalma, maka teka tingali eta jalma tersebut kekurangan jeung kesalahan apa rasa cinta dan bela. Tapi lamun kakurung hatena ku pertama nilai benci, walaupun ia jelema benar pada tekadna, tapi jelema menerima benci datang ke hadirin kaum muslimin. Nah, para jamaah sadayana, untuk mewujudkan cinta kepada Nabi, maka perlu membersihkan daripada qalbi, membersihkan daripada sanubari, membersihkan daripada hati, supaya cinta nak terwujud, supaya cinta nak terbukti. Bukan sekedar dohir ya lisan ngomong mahabbah, lisan ngomong cinta, tapi pada dasar kenyataan jelema tak pernah membuktikan anak para jamaah sadaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi cinta perlu bukti, cinta penuh pengorbanan, cinta penuh perjuangan. Namun di mana-mana yang jelema benar-benar ngaku cinta Nabi, ngaku mahabbah Nabi, maka ketika mendengar di kampungna ada sholawatan, mendengar di kampungna ada majlis taklim, mendengar di kampungna ada dzurriyyah Nabi, mereka ingin mendatanginya, mereka ingin menjumpainya, mereka ingin bersalaman dengannya. Kenapa? Karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hanya sekedar ucapan saja, sekedar lisan saja, mereka hanya cuma mengaku saja. Ditanya Anda cinta Nabi, saya cinta Nabi. Diajak sholawatan, tidak mau. Diajak datang ke majlis, tidak mau. Diajak salaman sama ahlul bait Nabi pun tidak mau. Diajak kumpul sama ulama pun tidak mau. Orang yang bersangkutan dusta cintanya, bohong, saudara kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi cinta itu ada bukti, saudara kaum muslimin, ada bukti, ada pengorbanan yang sebagaimana para sahabat Nabi, mereka telah mewujudkan cintanya kepada Nabi, mereka telah membuktikan cintanya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara kaum muslimin, sangatlah sangat mencintai kepada umatnya. Begitu jasanya Nabi kepada umat, begitu besar pengorbanan Nabi terhadap umatnya, saudara kaum muslimin, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kekasihnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, telah datang, telah sampai, geus nepi ka urang. Rasulun, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, yang terbuat daripada golongan manusia sendiri, bukan terbuat dari bangsa jin, juga bukan terbuat dari bangsa malaikat. Tapi sungguh pun seorang manusia, tapi Nabi bukan manusia biasa, Nabi manusia luar biasa, saudara kaum muslimin. Muhammadun basyarun walaikal basyar. Kangjeng Nabi jalmi, cuma Nabi ente saprotos jalmi, saudara kaum muslimin. Namun orang boga kesan orang mah bau, tapi kesan Nabi mah sengit, hadirin itu kesan Nabi sengit bagaikan minyak kasturi, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya mah di urang sakasep-kasep na jelema, saganteng-ganteng jelema, sagelis-gelis na jelema, lamun tengah urang lempangan papanasan karuar kesan, hegamuan kelekna. Bawa apa sengit?
Kalau terjadi gabus, kenapa? Karena manusia biasa. Bener apa anda kira-kira? Jadi beda kanjeng Nabi itu ibarat daripada intan permata, saudara kaum muslimin, berlian yang berharga. Urang mah ibarat batu tampol. Bener apa anda kira-kira? Urang boga batu tampol hiji jual sama Cina dan Madai. Bener lamun hiji, tapi lamun 5 ton, lamun 80 truk, insya Allah laku. Bener apa kira-kira? Dalam urang loba amal, loba kehadian, loba kehalusan, insya Allah orangnya bakal mendapatkan kemuliaan mahal sana. Tapi lamun hiji menyebut ibarat batu tampol, hiji murah laku. Bener apa kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu adalah seseorang yang begitu mulia martabatnya, mulia akhlaknya, mulia kepribadiannya, mulia dalam segala bidangnya, sempurna. Itulah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Nabi, saudara kaum muslimin. Zaman sahabat, kemudian saat itu tidak ada air atau cai, maka dalam selat tangan Nabi itu keluar air, masya Allah, sehingga para sahabat bisa berwudu, saudara kaum muslimin. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian saudara kaum muslimin tidak sampai di situ, namun ayah jalmi kalau betan baginda Nabi, maka ya taharumna baginda Nabi di rumah tersebut seminggu masih wangi. Itulah keistimewaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Karena jelema bodoh tercintakan Nabi, bodoh mengenalkan Nabi, bodoh tidak tahu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul yang bagaimana lagi? Rasul yang azizun alaihi ma'anittum. Rasul yang merasa terbeban, yang merasa berat, yang merasa menderita, yang merasa sedih ketika melihat umatnya dalam penderitaan. Jadi kalau umatnya menderita, umatnya bersedih, umatnya berduka, Nabi pun berduka. Umatnya menderita, Nabi pun menderita, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang punya belas asih, Rasul yang punya welas asih, Rasul yang punya kasih sayang akan umat-umatnya yang beriman. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi, Nabi sudah dahulu cinta kepada kita. Kita rindu kepada Nabi, Nabi sudah rindu dulu kepada kita. Kita menangis untuk Nabi, Nabi sudah menangis untuk umatnya sebelumnya, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi jelma rindu karena Nabi sudah dahulu rindu. Ya jelma bersedih ingat Nabi, Nabi sudah terdahulu bersedih mengingat akan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya penting bagi keluarga kita, bagi anak saudara kita untuk mengenal Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, adibu auladakum ala salasil khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa ala tilawatul Qur'an, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adibu, ajarkan pada keluarga, ajarkan kepada diri kamu sendiri, kepada anak-anakmu, alaikum hubbi nabiyyikum, supaya kita, keluarga, anak, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, saudara kaum muslimin, yaitu membawa akhlak, saudara kaum muslimin. Jadi orang cinta Nabi harus berakhlak. Ada orang cinta Nabi tapi tidak berakhlak, saudara kaum muslimin, bohong cintanya kepada Nabi. Jadi kalau orang tersebut benar-benar cinta Nabi, benar-benar mahabbah kepada Nabi, mesti berakhlak dalam segala aspek, saudara kaum muslimin. Kenapa? Kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti penting mengajarkan di antara anak kita, di antara keluarga kita, senantiasa supaya berakhlak
berakhlak berarti cinta Nabi, tidak berakhlak berarti tidak cinta Nabi. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Yang sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan daripada akhlak, saudara kaum muslimin. Jadi Nabi datang membawa akhlak. Asana jelema-jelema bariadab jadi beradab, saudara kaum muslimin. Asana jelema-jelema eling jadi eling. Asana jelema-jelema yang menyembah kepada berhala jadi menyembah Allah, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tidak ada akhlak yang lebih mulia, akhlak yang lebih agung, akhlak yang lebih utama di antara segala akhlak manusia yang melebihi daripada kemuliaan, daripada keluhuran akhlaknya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Yang paling berakhlak Nabi, yang paling berbudi pekerti, yang luhur martabatnya juga Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah memuji nabinya. Wa innaka la'ala khuluqul 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, berbudi pekerti yang agung. Subhanallah. Jadi Nabi dipuji oleh Allah. Yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu adalah yang paling berbudi, yang paling berakhlak. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira Nabi sempurna tidak akhlaknya? Sempurna tidak akhlaknya? Akhlaknya Nabi, saudara kaum muslimin, adalah Al-Quran, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita paham, kita tahu Nabi paling hebat akhlaknya, paling mulia akhlaknya, paling bermartabat akhlaknya. Kenapa banyak manusia yang mengidolakan daripada akhlak-akhlak kafir, saudara kaum muslimin? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana rasa cintanya kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak di antara di zaman sekarang. Jadi jelema-jelema ngaku cinta Nabi, ngaku mahabbah Nabi, sementara mereka sudah muslim. Akhlaknya rusak, pribadinya rusak. Dia mengaku sebagai cinta Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi mencontohkan dan mengajarkan bagaimana manusia-manusia supaya beradab, manusia-manusia supaya berakhlak. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi intisari cinta Nabi, perbaiki akhlak kita, saudara kaum muslimin. Perbaiki akhlak keluarga kita, perbaiki akhlak anak kita, perbaiki akhlak istri-istri kita. Kalau kita betul-betul cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini bersangkutan berbicara tentang mengenai masalah akhlak manusia. Ini di zaman sekarang banyak manusia yang tidak lagi memperhatikan daripada nilai-nilai akhlak. Baik dari kalangan pejabat sampai rakyat, dari kalangan ulama juga sampai santri, di kalangan daripada masyarakatnya banyak di antara mereka yang sudah lupa memperhatikan nilai-nilai al-akhlak. Saudara kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya jelema, saudara kaum muslimin, kamburan misal Ana di sini mengadakan majelis ta'lim. Dia jelema dia jawab sama Bapak. Jawab acara Habib yang pimpin. Tiap malam Rabu Habib yang pimpin. Habib yang baca ratib. Kita kenal siapa? Habib itu durian Nabi Muhammad SAW. Dia tahu Habib buka ratib. Dia tahu Habib mengagungkan Nabi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia jelmanya Habib tiap malam Rabu mengadakan ratib, mengadakan maulid, membaca sejarah. Dia dengar, saudara kaum muslimin. Ketika dia dengar, dia tidak mau datang. Dia tidak mau hadir. Kira-kira berakhlak apa tidak? Ya. Berakhlak apa tidak? Ya. Berakhlak tidak? Ya. Tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Dia tahu di dalamnya ini bukan acara kejelekan, bukan acara keburukan. Dia tahu dia malam
pengajian, sholawatan, rutinan, tapi dia dengan alasan-alasan yang lainnya, saya tidak mau datang hadir. Apakah di dalamnya ada acara keburukan? Kita baca mahabah, kita mengagungkan Nabi. Kalau dia punya akhlak, mestinya hadir, saudara kaum muslimin. Berarti tidak hadir, tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau itu berakhlak, dia ngaku umat Nabi, tapi tidak datang karena urusan-urusan bersambung kepada ngagungkan kanjeng Nabi. Tidak mau datang, tidak mau hadir. Tahu, malah lebih santai di rumahnya, lebih tenang di rumahnya, melihat TV, melihat sinetron. Pendengar sampaikan, baca ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam yahud ben. Ketika nyawa manehana, maka hatinya telah tulis orang tersebut tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Siapapun tidak berakhlak, tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Atau kita begini, kita tahu saudara kaum muslimin, ketika waktu maghrib itu harus sholat. Harus apa? Harus sholat. Pas maghrib, ketika maghrib terdengar daripada waktunya maghrib, kemudian ada dikumandangkan, saudara kaum muslimin. Orang tersebut malah santai-santaian ngopi, malah santai-santaian lihat TV, diajak ke masjid tidak mau, diajak sholat tidak mau. Itu bukan urusan kamu, ini urusan saya. Tidak sholat, orang tersebut tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Akhlakan, akhlakan apa bu? Akhlakan apa bu? Akhlakan, saudara kaum muslimin. Jadi jelema-jelema ketika waktu sholat tidak mau sholat, ketika ada perayaan mengagungkan Rasulullah tidak mau datang, tidak mau gabung, tidak mau hadir, malah menjelekkan. Ini orang tersebut tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Sudah tidak punya akhlak. Na'udzubillah, subhanallah, hati-hati. Tegaskan jangan ayeuna ngaku saya paling berilmu, saya misalnya paling bertauhid, saya jago dengan fikih, tapi orang tersebut tidak pernah menjunjung nilai-nilai akhlakul karimah, maka orang tersebut mengaku sebagai paling berilmu. Bohong, saudara kaum muslimin. Kenapa? Orang semakin berilmu pasti semakin berakhlak. Orang semakin bertauhid pasti semakin berakhlak. Kalau mereka ngaku berilmu, ngaku bertauhidnya hebat, tidak punya akhlak, lantas apa yang diamalkan, saudara kaum muslimin? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ini penting pelajaran akhlak, saudara kaum muslimin. Penting, saudara kaum muslimin. Jangan mentang-mentang saya sudah hadir terlalu malam, tidak berakhlak, saudara kaum muslimin. Nah, hari imah nyantai nonton TV, kalem, acara itu sebenarnya santai-santai. Tahu pengajian, gak ada alasan apapun. Dia alasannya tidak mau datang, padahal tahu itu dalamnya mengagungkan Nabi, mengagungkan Rasulullah. Dia mau datang, tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang saudara kaum muslimin, aku ahli ilmu, tapi benci duriyah Nabi, benci ahlul bait Nabi, suka menjelek-jelekkan duriyah Nabi, suka menjatuh-jatuhkan duriyah Nabi. Apapun alasannya, kalau soal bicara akhlak, dia tidak berakhlak kepada Nabi. Orang yang punya akhlak kepada Nabi, mereka pun akan menjaga akhlaknya kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia lemah aku, saya cinta Nabi, tapi duriyah Nabi diolok-olokkan, dijelek-jelekkan, dijatuh-jatuhkan, dihina-hinakan. Hadirin kaum muslimin, ini kira-kira jelema berakhlak apa anda? Berakhlak apa anda? Berakhlak apa anda? Tidak berakhlak, hadirin kaum muslimin. Dikasih dari saya kan, dikasih nasihat. Ente jangan mabuk, ente jangan judi, ente jangan lacur, hukumnya haram, bahaya. Orang tersebut tahu, oh ini mabuk dosa, judi juga dosa, kemudian lacur juga dosa. Dia tahu hukumnya, saudara kaum muslimin. Tahu, dikasih tahu. Ketika dikasih tahu, saudara kaum muslimin, bukan dia sadar, bukan dia insaf, malah menjadi-jadi mabuknya, saudara kaum muslimin. Orang tersebut tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Walaupun bajunya rapi, di rumahnya bersih, tapi ingat jika orang tersebut bangga dengan kemaksiatan, bangga dengan kemungkaran, tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Tidak punya akhlak. Jadi secara adat
Mungkin akhlak itu sopan santun saja, sopan santun, ngomongnya ramah tamah, santun, hadap asor, itu secara adab. Secara hukum bagaimana orang yang berakhlak? Orang yang tidak punya akhlak itu orang yang berbangga dengan kemaksiatan, saudara kaum muslimin. Yang berbangga dengan keburukan itu orang yang tidak punya akhlak. Walaupun omongannya santun, walaupun omongannya sumuhun kulan, tapi mana bangga dengan dosa, bangga dengan munkarat, tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, walaupun santun, ngomong arif, bijak, saudara kaum muslimin. Tapi memang ketika mabuk, saya itu adalah mantan mabuk dan saya tidak pernah kapok dengan mabuk. Kira-kira berakhlak apa tidak? Bajunya keren, rapih, wangi, bahkan bajunya bangga dengan maksiat, tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini bicara mengenai masalah akhlak, saudara kaum muslimin. Ini gak banyak manusia itu yang tidak punya akhlak, yang tidak punya adab di zaman sekarang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ini saudara kaum muslimin. Jadi walaupun kayak di mana saudara kaum muslimin, kalau orang tersebut sudah berbangga dengan keburukan, jadi ada orang yang berdosa masih berakhlak, ada orang yang melakukan dosa tidak punya akhlak. Orang yang berdosa tapi dia masih punya akhlak, tidak bangga dengan dosanya, bersedih dengan dosanya. Habib saya nyesal pernah mabuk, Habib nyesal saya pernah judi, pernah melakukan keburukan, saya nyesal. Dan dia sempat meneteskan air mata saking nyesalnya. Dia walaupun berdosa tapi masih punya akhlak, saudara kaum muslimin. Tapi ada orang bangga dosanya, seakan-akan dosa dianggap biasa, dosa dianggap sepele. Ini orang tersebut tidak punya akhlak, hadirin kaum muslimin. Itulah daripada ajaran akhlak. Karena Islam itu adalah agama akhlak, saudara kaum muslimin. Maka kita pun harus memperhatikan daripada akhlak, hadirin kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita pun orang saudara kaum muslimin. Ketika orang cerita masalah mengenai Rasulullah, disebutkan nama Nabi, tapi ketika disebutkan nama Nabi, orang tersebut tidak mau salam kepada Nabi, tidak mengucapkan salam kepada Nabi, itu sama tidak punya akhlak. Bahkan bukan tidak punya akhlak, dia adalah sebakil-bakilnya manusia, adalah sekikir-kikirnya manusia. Bila nama Nabi di sampingnya disebut, dia tidak mau kirim salam kepada Nabi. Orang tersebut bukan hanya tidak punya akhlak, juga orang paling bakil di muka bumi, saudara kaum muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bicara masalah mengenai akhlak, cinta Nabi berarti mesti berakhlak, hadirin kaum muslimin. Mana benar tidak zakat, hadirin kaum muslimin. Itu zakat diperintahkan Allah dan Rasulullah. Kemudian mana menolak? Gak usah zakat. Berakhlak apa tidak? Sing tarik berakhlak tak? Tidak. Ngomongnya santun, berakhlak tak? Tidak mah ngomongin zakat tapi ngomongnya santun, berakhlak tak? Berakhlak tak? Berakhlak, saudara kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam masuk kaum muslimin, ngomongnya santun, hendak asor, rai aisan, tapi mengenteng-entengkan sholat. Berakhlak tak? Tidak mau sholat, tidak mau sujud mereka. Tapi anjena ngomongnya santun, sopan, lembut, berakhlak tak? Tapi ngomongnya santun, berakhlak tak? Ngomongnya lembah, lembut, berakhlak tak? Tidak berakhlak. Walaupun ngomongnya lembut, manakala tidak bayar zakat, juga di bulan puasa itu namanya. Di bulan puasa, ada nggak muslim? Namanya ngomong. Tapi kemarin puasa saya hampir puasanya hampir 3 hari. Bolongnya berapa hari? Bolongnya 27 hari, saudara kaum muslimin. Berakhlak apa tidak? Tidak berakhlak. Tapi ketika dia tahu, saya dulu bulan Ramadan, karena saya kerja, karena saya capek, karena saya kehausan, tidak kuat. Akhirnya saya dengan terpaksa saya buka. Ketika saya buka, ini tahu ini saya salah, dosa, dan nanti sawal saya akan membayar dengan kodok. Berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Berakhlak tidak? Berakhlak, saudara kaum muslimin. Ya jelas, saudara kaum muslimin, bulan puasa. Ketika puasa
Mana aja bolong, ketika bolong, sawal jadi kodok, tidak punya akhlak, saudara kaum muslimin. Tidak punya akhlak. Apapun alasannya. Tapi kalau dia masih punya akhlak, ya saya memang terpaksa, saya capek, lelah. Saya akan memang dari pagi sampai sore itu luar biasa, keringat saya keluar. Langsung batal puasanya. Ketika batal puasanya, saudara kaum muslimin, dia kembali ke bulan Syawal. Oh, dulu saya bulan puasa, pernah saya sakit, juga saya batal. Oh, sekarang berarti saya harus kodok puasa. Berapa hari ente bolongnya? Oh, saya 10 hari, bolong 10 hari Anda kodok berpuasa di bulan Syawal. Masa terakhir itu? Masa terakhir itu? Ya, jalan-jalan memang terapor sama gitu hadirin kaum muslimin. Ulah waktu kodok. Ulah waktu kodok puasa bareng-bareng rame-rame, tidak mau puasa, apalagi kodok. Berapa ente kira-kira? Wasallim wabarik. Wasallim wabarik. Akan saudara kaum muslimin. Kenapa saudara kaum muslimin kalau kita sholat, kenapa harus kodok? Misalnya kalewat, misalnya tema keberangan subuh, orang kita kodok ya, kodok subuh, misalnya tema. Kenapa? Supaya tetap masih berakhlak. Walaupun orang kaya sholat subuh tapi masih punya akhlak, masih tahu diri. Saya tinggalkan sholat tadi subuh karena ketiduran. Harusnya saya tidak boleh seperti ini karena saya sehat, saya tidak sakit. Apapun alasannya, saya harus sujud. Tapi di mana lagi kalau saya ketiduran? Akhirnya saya kodok paginya, saudara kaum muslimin. Kenapa? Menjaga akhlak, saudara kaum muslimin. Menjaga akhlak kepada Allah. Benar apa tidak kira-kira? Kalau sampai jelema kalewat salat subuh, orang mau sholat dekat kalewat subuh nah. Kodok ya jelema. Sudah sengaja tidak sholat, tidak kodok lagi. Di mana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar apa tidak kira-kira? Benar apa tidak kira-kira? Hati-hati, saudara kaum muslimin, hati-hati. Hati-hati. Bahkan kan dalam sholat, saudara kaum muslimin, andai kata gak bisa berdiri sambil duduk, ya bisa duduk sambil tidur. Gak bisa sambil tidur, bahasa isyarat di dalam hatinya. Hatinya sudah tidak sholat, sholatkan. Maunya mana berapa pun kira-kira. Orang tersebut sudah mati, sholatkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini cara kita mempelajari tentang masalah akhlak, saudara kaum muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kemudian saya bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan orang bersebut-sebut dan membaca Al-Quran. Oh, saya harus memakai akhlak ini harusnya. Bagaimana caranya? Oh, saya belajar. Saya membaca Quran, tapi saya belum bisa merajul hurufnya. Saya belum bisa tajwidnya. Orang tersebut alhamdulillah bagus kalau begitu, hadirin kaum muslimin. Dan kemudian orang tersebut ditinggikan akhlaknya. Oh, berarti di sini ada kiai, ada ustaz, ada habib. Oh, saya harus mengajar tajwid, harus belajar, harus berupaya supaya nanti ketika saya bulan Ramadan, saya membaca Al-Qur'annya pakai tajwid dan tahu panjang pendeknya. Subhanallah. Ya jelma berakhlak apa ente? Berakhlak apa ente? Saudara kaum muslimin. Ada orang saudara kaum muslimin bentang-bentang sok bisa baca Quran. Akhirnya sudah tidak punya adab kepada Al-Qur'an. Mana-mana hadirin kaum muslimin, bulan puasa mana ya, akhirnya ada hari petek, ada jengkol bau isa-isa beres taraweh ngaji, kemudian mulutnya masih kena bau jengkol, berakhlak kemudian mana sok bisa, kemudian bacanya di bawah lutut saudara kaum muslimin. Itu tidak punya akhlak saudara kaum muslimin. Selalu ada Nabi Muhammad Allah. Jelma-jelma terhadap Al-Quran, berapa sembarangan memegang Quran. Oh, saya mau tahfidz Quran, bagus silakan. Tapi kau jaga wudunya. Jangan disamakan dengan koran, jangan disamakan dengan buku-buku biasa. Itu ingat Al-Quran kalam ilahi sepenuhnya maha suci dan suci, saudara kaum muslimin. Al-Quran. Makanya hati-hati ya kaum muslimin. Kamu udah ngerokok hati-hati. Ketika ingin baca Quran, tanaman rokok. Kenapa? Berakhlak. Kenapa? Yang dibaca ke ini adalah ayat suci. Kemudian rokok itu kan makruh, saudara kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama mengharamkan. Berarti walaupun saya suka merokok, ada orang yang baca Quran, saya matikan dulu rokoknya. Untuk apa? Untuk menjaga akhlak terhadap Al-Quran, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad.
baca maulid berjanji dia ulami, hadirin kaum muslimin, orang yang berakhlak kepada nabinya, saudara kaum muslimin, ketika membacanya nggak pernah bercanda-bercanda, nggak pernah heri-herian, serius, fokus, hatinya mengenal Rasulullah, walaupun tidak hafal, walaupun tidak tahu ini artinya bahasa Arab. Bahasa Arab sudah paham, ya Anda tak mengerti bahasa Arab, yang penting resapi aja, yang penting jiwai aja, itu isinya menceritakan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Resapi dalam hatinya, ya Nabi, salam alaika. Sedih hatinya saudara kaum muslimin, gak ada bercanda-bercanda dari kaum muslimin. Bahkan ketika baca maulid saja saudara kaum muslimin tidak boleh ya jelema diukna bari nyender, teman. Atau ketika marhaban nyender, teman, itu terpindah akhlak kepada Nabi. Harus tampil hebat, tampil berakhlak, tampil penuh keseriusan. Kalau kita membaca daripada sirah nabawiyah, saudara kamu, walaupun hafal artinya kemudian hafal artinya, Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim, siap berakhlak, insya Allah, sholli wa sallim wa barik. Jadi saudara kaum muslimin, kalau kita ngaku cinta Nabi, ngaku mahabbah Nabi, maka tunjukkan akhlak mulia, tunjukkan budi pekerti, bukan hanya sekedar ucapan sopan santun, sehingga engkau tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang mestinya kita laksanakan, dan engkau berbangga dengan melakukan segala keburukan, itu merusak daripada al-akhlak kita, saudara kaum muslimin. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Siap berakhlak, siap berakhlak. Dan kemudian cara berakhlak sama. Ketika kita mendengar nasihat dari guru, nasihat dari ulama, kita dari guru, saudara kaum muslimin, tak boleh kita itu untuk khidmatan bil akhlak kepada guru, tak boleh kita seakan-akan mengajarkan guru, tidak boleh. Hadirin kaum muslimin, itu namanya tidak punya akhlak. Hadirin kaum muslimin, tidak punya akhlak walaupun dia pintar. Hadirin kaum muslimin, tetap harus tawadhu, tetap harus rendah hati, menjaga khidmahan kepada gurunya, saudara kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad, Shallu ala Nabi Muhammad.